Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Christoforus Reni Nelson, alamat Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat, kuliah di Universitas Sukro Aminoto Yogyakarta, angkatan 2021. Saya ingin mewawancarai narasumber sebelah saya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mempersilahkan waktu dan kesempatan kepada Bung untuk memperkenalkan diri. Ya, oke, terima kasih. Saudara sudah memilih saya sebagai narasumber untuk memulai percakapan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ali Mansur Monesa, asal daerah Maluku Kota Ambon, Universitas PGRI Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, oke, saya kembalikan lagi kepada saudara. Ya, terima kasih Bung. Ya, langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, jelaskan Pancasila secara bahasa. Oke. Jelaskan Pancasila secara bahasa. Maka secara bahasa ada dua kategori yang kemudian harus kita perhatikan, yaitu secara etimologi atau secara arti kata, dan kemudian secara terminologi atau secara definisi. Pancasila secara etimologi atau secara arti kata, panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi. Maka sudah pasti bahwa Pancasila adalah dasar atau lima kekuatan yang kemudian dikonsepkan para founder father kita pada waktu itu. Pancasila secara bahasa atau secara definisi bahwasanya Pancasila adalah suatu kekuatan kebenaran yang kemudian bisa merangkul semua keinginan dan kebutuhan manusia, khususnya di negara NKRI Republik Indonesia. Makanya Pancasila secara definisi dibatasi pada wilayah untuk bagaimana mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dari berbagai macam suku, ras, dan etnis yang ada. Kiranya seperti itu, secara etimologi maupun secara terminologi. Maka Pancasila lebih tepat disebut adalah falsafah bangsa. Saya kembalikan. Terima kasih Ganda. Ya, yang ke berikut, apa Pancasila menurut pandangan Bung? Ya, lagi dan lagi kalau bicara Pancasila menurut saya sebagai generasi NKRI, maka saya akan memulai bahwasanya Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah falsafah bangsa. Karena cita-cita bangsa Indonesia sudah tertera di dalam 5 poin yang ada di dalam Pancasila itu. 5 sendi ini yang menjadi kekuatan besar, sehingga tugas setiap nahkoda di negeri ini untuk kemudian menjalankan tugas dan arah negara ini sesuai dengan tujuan daripada Pancasila. Karena Pancasila merangkul semua kemauan masyarakat Indonesia. Saya kembalikan. Ya. Yang berikut Kanda mengenai Pancasila, mengenal Pancasila. Sebutkan urutan sila-sila dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, oke, kalau diminta sebut sila Pancasila ya saya rasa gimana ya, soalnya itu ya otomatis tahu lah. Yang pertama, Pancasila sila pertama, satu, ketuhanan yang Maha Esa, di mana ini merangkul semua etnis yang ada di Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia bicara persoalan bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Kalau dalam Islam kita kenal dengan hablum minan nas. Dia bicara tentang spirit humanisme, spirit kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Otomatis Pancasila yang kemudian menjadi satu patokan dalam sila ketiga bahwasanya dalam suatu tatanan negara kita harus bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kerakyatan yang dipimpin, seorang pimpinan adalah utusan daripada rakyat, dan seorang pimpinan dia harus memimpin apa yang kemudian akan dia jalankan adalah persoalan permintaan rakyat. Itu. Yang kelima, hal yang paling fundamental daripada kebutuhan manusia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu manusia hidup membutuhkan keadilan.
Oh, terima kasih Kanda. Ya, yang berikut Kanda sebutkan sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya saya kira kedua pertanyaan ketiga dan keempat ini ya mirip ya. Cuma saya coba lebih tajam menjelaskan terkait dengan sila keempat bahwasanya kerakyatan yang dipimpin, artinya kemauan rakyat dipimpin oleh satu pemimpin, yaitu kalau di Indonesia kita taruhlah presiden. Dan kemudian di dalam struktur kenegaraan ada presiden, ada dewan perwakilan rakyat, ada dewan perwakilan daerah, bahkan berbagai trias politika atau pembagian kekuasaan di atas. Nah, mereka-mereka ini yang kemudian siap untuk kemudian menjalankan kemauan rakyat. Maka seorang pemimpin dia harus bijaksana dalam hal menjalankan tugas-tugas kenegaraan sesuai dengan falsafah bangsa atau dasar daripada Pancasila itu sendiri. Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, yang berikut, Pancasila adalah dasar negara. Apakah Anda sepakat dasar negara kita adalah Pancasila? Sepakat dan tidak sepakat, ya saya harus sepakat. Karena kelahiran saya sebagai generasi pun tidak dipertemukan dengan sejarah yang kemudian kalau kita tinjau ya secara edukasi di TV-TV maupun di media-media lain ya otomatis Indonesia punya sejarah kelam yang cukup jahat gitu. Makanya kalau bicara sepakat Pancasila ya saya sebagai generasi mengapresiasi juga bahwasanya dia harus sebagai dasar negara, karena dengan adanya Pancasila kita semua bisa disatukan lewat tuanan pikiran-pikiran daripada founding father kita. Ya, terima kasih. Yang berikut, bagaimana pendapat Anda apabila Pancasila dasar negara kita diganti? Ya kalau berpendapat berarti saya berargumen. Kalau saya berargumen otomatis ini dalam bentuk hipotesa gitu. Karena apa yang saya ungkapkan ini belum bisa dibenarkan juga. Tapi saya bisa berargumen karena itu bagian daripada hak asasi saya. Pancasila bisa diubah atau tidak? Saya rasa bisa dan tidaknya itu bisa kembali kepada konstitusi. Bisa dicek poin-poinnya karena berbicara tentang perubahan di suatu negara, kemudian khususnya Indonesia itu negara yang dipayungi oleh negara hukum, maka sesuatu hal entah itu mau dirubah atau diberhentikan atau apapun dalam bentuk yang permasalahan problematika yang terjadi di negara ini harus berdasarkan hukum. Maka kalau Pancasila dirubah atau tidak kita kembali untuk mengecek konstitusi. Kira-kira proseduralnya seperti apa, dia bisa dirubah atau tidak, itu dikembalikan pada konstitusi. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Bung. Ya, ini pertanyaan yang terakhir ini. Ini mengenai arti dan makna pada gambar burung Garuda Pancasila. Ini ada gambarnya kan? Ini dari ujung kepala sampai ekornya. Burung Garuda. Burung Garuda kalau arti dan makna ya kita bisa tahu secara edukasi yang pernah kita dapat atau sepanjang perjalanan kita pelajari, karena kita ini kan generasi yang kemudian lahir sudah di beberapa fase setelah orang-orang terdahulu. Artinya kita bisa mengetahui itu dan kemudian kita kaji kembali tapi lewat apa yang kemudian sudah diterapkan oleh para founding father kita, bahkan para tokoh-tokoh bangsa kita. Bahwasanya burung Garuda ini salah satu burung yang begitu besar ya. Bisa kita analisa secara semiotika atau secara tanda bahwasanya lambang kebesaran burung Garuda ini melambangkan bahwasanya Indonesia ini adalah satu negara yang besar dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jadi lambang burung Garuda ini kalau dari saya bahwasanya ini dia melambangkan suatu kebesaran daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kenapa burung Garuda itu dia dikasih warna emas, karena memang itu menggambarkan kemegahan atau bicara persoalan sumber daya alam di negeri sendiri. Karena otomatis kita bisa lihat sendiri sebagai mahasiswa bahwasanya Indonesia ini banyak wilayah-wilayah yang kemudian memiliki emas dan lain-lain. Emas ini yang melambangkan kemegahan dan sumber daya alam, kekayaan alam kita. Nah itu. Kemudian ada beberapa sisik yang ada pada burung Garuda ini kalau dicek ini dia koheren atau sama berhubungan dengan tahun di mana Indonesia itu dilahirkan dan disahkan sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tahun
kemerdekaan itu. Kira-kira seperti itu dari saya. Ya, terima kasih Bung atas waktu dan kesempatan. Ini sangat bermanfaat bagi saya mengenai apa itu Pancasila dan juga menambah pengetahuan saya tentang Pancasila. Terima kasih Kanda atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih.